pertahanan dari APBN kita di tengah kondisi seperti ini, bagaimana? Ya, kalau ngelihat angka terbesar subsidinya BBM, ya tentu aja saya katakan itu yang paling boros gitu ya. Jadi boros kenapa? Karena kita nggak ngerti apa impact subsidi BBM kepada pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kita tahu bahwa tidak serta-merta ya, tetapi kita harus lihat gap yang begitu besar mungkin bisa turunkan gitu ya dengan cara menaikkan harga pelan-pelan kan. Ini kan ada Pertalite, ada Pertamax gitu ya. Jadi strategi itu yang harus diungkapkan bahwa kita ini negara yang tidak terlalu kaya karena ngutangnya banyak tapi kok subsidinya boros gitu ya. Nah, ini yang harus diingatkan karena kalau lihat sumber pendapatan kita 500 triliun itu besar sekali gitu ya. Padahal kita perlu untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi trade off ini yang harus dilihat. Mana prioritas? Kalau saya akan lihat budget terbesar yang boros adalah subsidi BBM. Yang berikutnya subsidi lainnya ya. Jadi mungkin pelan-pelan ya kita mencoba mensupport rakyat miskin direct ya. Kalau yang subsidi BBM itu kan indirect, tidak langsung. Artinya kita subsidi barangnya. Padahal yang diperlukan rakyat miskin itu spendingnya. Jadi kita harus Ya. berikan bantuan langsungnya. Itu yang lebih penting daripada subsidi kepada barang. Itu prinsipnya. Oke, iya ini isu cukup lama begitu terkait dengan tadi pemberian subsidi berdasarkan objek bukan berdasarkan subjek begitu. Nah, tapi dari Anda sendiri melihat mungkin untuk kita bertransisi dari subsidi yang berdasarkan objek, BBM, energi begitu kepada subjek, kepada siapa yang berhak menerima begitu. Karena kalau kita lihat angkanya saja dari pemberian subsidi BBM ini 80% kan disebutkan beralih ke masyarakat kelas menengah dan juga atas. Anda melihatnya kira-kira kesiapan kita untuk transisi ini, untuk pergantian sistemnya seperti apa? Ya, itu yang harus disiapkan ya. Jadi tentu nggak shock, tetapi yang paling penting apakah bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan kemiskinan yang kita punya ini sudah tepat sasaran. Ya karena kan juga bantuan pendidikan, bantuan kesehatan ini kan banyak bantuan yang katanya atas nama rakyat miskin ya. Jadi kemiskinan ini nyata di Indonesia dan daya beli itu ada di kelompok menengah ya, menengah bawah maupun menengah atas. Nah, ini kan kalau mau menggerakkan perekonomian, konsumsi ini yang harus dijaga gitu ya. Jadi kalau ingin ada pertumbuhan ekonomi yang terus menerus gitu, maka daya beli di kelompok menengah inilah yang dijaga. Dan juga kalau mau keluar dari income trap kita yang kita ini terjebak di dalam kelompok pendapatan menengah, ini juga yang harus dibenahi. Nah, padahal kita lihat COVID menyebabkan lapangan kerja bagi yang menengah bawah ini yang terkena besar. Ya, sementara kalau oligopoli pasarnya malah hura-hura gitu ya, karena mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga minyak, kenaikan batu bara gitu ya. Jadi ada gap di negara ini yang harus hati-hati. Kemana sebetulnya bantuan rakyat miskin itu benar nggak dan jumlahnya ya jadi matters gitu. Makanya 500 triliun tadi menjadi pertanyaan besar. Kalau saya akan Ya, melihatnya ini buat siapa? Jadi subsidi buat rakyat ya, miskin itu berapa? Subsidi BBM berapa? Gitu. Jadi lalu pertumbuhan ekonomi kita siapa yang menopang gitu loh. ya. Itu menjadi pertanyaan besarnya di situ. Oke, oke baik. Nah, terkait dengan inflasi begitu ya, tadi meskipun ada subsidi juga, tapi kita ketahui tadi sekali lagi barang-barang impor juga mungkin tidak semuanya bisa disubsidikan oleh pemerintah, sehingga akhirnya ada gap-gap juga begitu dan ada potensi. Dan kalau kita berkaca kepada negara-negara lainnya, kepada Amerika Serikat, kepada Inggris, kemudian juga negara-negara Eropa, inflasi ini juga kan sudah cukup tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah inflasi di dalam negeri kita ini artinya ada lagging atau ada delay begitu, artinya ada potensi bahwa inflasi akan terus meningkat atau bagaimana menurut Anda? Ya, sekarang ini inflasi di Indonesia kan relatif terbantu oleh subsidi tadi, subsidi BBM, subsidi pangan ya sebagiannya begitu ya, atau bantuan sosial tadi. Tapi ini pun pertanyaan kita kan inflasinya kemana? Inflasi itu selalu merugikan kelompok pendapatan menengah bawah yang jumlahnya tetap, yang kecil. Ya, jadi kalau orang kaya kena inflasi nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena dia pendapatannya memang fluktuatif ya, jadi bermain di profit saham dan sebagainya. Tapi kalau rakyat kecil yang gajinya pas-pasan, apalagi upah minimum, nah itu kenaikan harga minyak goreng 40% dari 15.000 jadi 25.000 seliter itu berat gitu ya. Jadi beras juga nanti bertahap diperhatikan harga daging, harga beras, harga terutama kedelai kan kita lihat tahu tempe itu udah naik gitu ya. Kenapa? Karena impor semua itu kan kemarin sejak Lebaran kan ada masalah di kedelai. Jadi kita lihat PR terbesar itu sebetulnya menjaga daya beli kelompok menengah bawah yang dimana pada saat COVID kemarin inilah yang terkena PHK cukup banyak gitu ya dan pengurangan jam kerja